Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang, kalian sudah berhasil menempuh kelas 7. Sekarang kalian sudah masuk ke kelas 8 ya. Jadi pada kesempatan kali ini untuk kedepannya, untuk bab 1 sampai selesai, nanti kalian akan belajar bersama dengan saya. Ya, perkenalan dulu ya, nama saya Arif Budiman. Tempat tanggal lahir saya di Cilacap, 26 Januari 1996. Untuk alamat rumah saya bertempat tinggal di Salebu, ya, tempatnya di depan PSK ya, PSK Salebu. Kemudian untuk riwayat pendidikan saya dulu SD-nya di SD Negeri Salebu 05. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri 1 Majenang. Jadi saya dulu masuk ke SMP Negeri 1 Majenang pada tahun 2009, lulus 2011. Kemudian habis itu langsung melanjutkan ke SMA Negeri 1 Majenang. Kemudian lulus tahun 2014 masuk ke Universitas Negeri Semarang ya. Nah, sekarang saya masih menempuh pendidikan di S2 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, jurusan IPA. Nah, saya sekarang sedang melakukan penelitian ya, bagaimana pembelajaran daring ini dilakukan seperti itu. Jika kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang saya, silakan bisa kontak di WA yang sudah ada di grup. Silakan kalian bisa mengontaknya, mau tanya-tanya tentang sesuatu boleh. Kemudian kalau kalian ingin melihat foto-foto saya, iya, kalian bisa cek di Instagram saya di ArifQ ya. Nah, itu Instagram saya ArifQ. Ini foto saya. Kalau kalian ingin lebih tahu, silakan bisa follow ya. Jangan lupa follow dong. Ya, itu. Jadi untuk semester 1 ini, terutama bab 1 ini, nanti kita akan belajar bersama-sama. Oke? Ya, silakan kalau misalkan ada yang tanyakan bisa di WA, di PC seperti itu ya. Kemudian langsung saja. Jadi pada pembahasan kali ini pertemuan pertama. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar yaitu tentang konsep gerak dan gerak lurus gerak lurus peraturan ya. Jadi ini untuk kelas 8 semester 1 kita akan belajar tentang konsep gerak. Sebenarnya gerak itu apa sih? Kemudian apa yang dimaksud dengan gerak lurus peraturan? Nah, tapi kita belum sampai ke gerak lurus berubah peraturan ya, masih yang peraturan seperti itu. Nah, untuk kompetensi dasarnya atau KD 3.1 dan KD 4.1 yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Untuk yang 4.1-nya menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Jadi kita nanti akan belajar tentang hukum Newton juga. Kemudian indikatornya, jadi yang diharapkan nanti kalian dapat mendeskripsikan konsep gerak lurus itu apa seperti itu. Kemudian menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan itu apa seperti itu. Kemudian menghitung kelajuan, kecepatan dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumus gerak lurus peraturan. Kemudian indikator 4.1-nya membuat laporan pengamatan gerak lurus peraturan pada suatu benda. Nah, untuk tujuannya, jadi setelah kalian belajar pada bab 1 ini, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan konsep gerak itu apa, kemudian menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan itu apa, kemudian dapat menghitung kelajuan, kecepatan dan percepatan pada gerak lurus peraturan, kemudian menghitung jarak tempuh hewan berlari dengan kecepatan dan waktu tertentu. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita kali ini.
tujuan KD 4.1-nya, nanti kalian harus membuat laporan tentang pengamatan gerak lurus peraturan seperti itu. Nah, masuk pada materinya. Kalian pernah berpikir nggak? Kalian pernah berpikir mengapa benda dapat bergerak? Kemudian apa yang menyebabkan benda bergerak? Kalian pernah berpikir seperti itu nggak? Kok tiba-tiba ada benda nih, misalkan pohon apel, kok tiba-tiba bisa jatuh gitu? Ada apa? Apakah itu ada hantu atau apa gitu? Kalian pernah berpikir seperti itu enggak? Nah, jadi sebuah benda dapat bergerak itu karena ada sebuah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi kalau misalkan ternyata apel jatuh, tiba-tiba jatuh, udah masak nih, udah matang nih, kemudian habis itu jatuh. Nah, jatuhnya itu disebabkan oleh yang namanya gaya gravitasi bumi. Kalau tidak ada gaya gravitasi bumi, atau kalau ternyata kalian berada di luar angkasa, itu buah itu tidak akan jatuh. Karena di situ tidak ada gaya gravitasi yang menariknya, atau di ruang vakum gitu ya, itu nggak bisa jatuh seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan suatu benda itu dapat bergerak seperti itu. Seperti halnya bis itu bisa bergerak karena apa? Oh, ternyata ada mesinnya yang bisa menggerakkan roda seperti itu, sehingga dapat bergerak. Itu jadi sebuah benda dapat bergerak karena adanya sebuah gaya yang mempengaruhinya. Kalau dia nanti akan belajar lagi tentang bergerak lagi, hukum Newton, kenapa dia bisa bergerak, kemudian kenapa kalau misalkan bergerak tiba-tiba berhenti, kemudian tetap ingin bergerak seperti itu nanti akan kita pelajari kembali di pertemuan selanjutnya tentang hukum Newton seperti itu ya. Nah, misalkan nih jika kita berjalan suatu rute pada gambar, misalkan kamu berdiri di rute yang sudah ditentukan, itu yang di lingkaran besar itu, kemudian kamu ingin ke meja guru, kamu lewatnya biasanya apa? Lewatnya mana? Lewatnya kan bisa lurus nih, kalian bisa lurus, kemudian habis itu belok kanan gitu kan. Nah, kemudian itu kelamaan, kita pengen cepet aja. Oh, oleh karena itu tariklah garis lurus, yaitu dari titik lingkaran yang panjang itu, yang bulat itu, kemudian kalian tarik garis lurus ke meja guru. Nah, itu kira-kira lebih cepat mana antara garis lurus ke atas dulu, terus habis itu baru belok ke kanan, atau ditarik garis lurus? Lebih cepat mana? Pasti lebih cepat yang tarik garis lurusnya, karena jarak terpendek dari suatu titik adalah garis lurus di antara kedua titik tersebut. Nah, itulah yang kita namakan dengan perpindahan dan jarak. Nah, jarak itu dihitung dari kamu mulai bergerak sampai ke akhirnya. Jaraknya itu tetap dihitung semua, panjangnya itu tetap dihitung. Tapi kalau perpindahan itu kalian hanya memperhatikan titik awal dan titik akhirnya. Titik awalnya di mana? Oh, ternyata titik awalnya di lingkaran yang besar itu. Titik akhirnya di mana? Oh, di meja guru. Maka tariklah garis lurus antara titik
di mana kamu berdiri sebelumnya ke titik yang akan kamu tuju itu. Itulah yang namanya perpindahan. Mudeng ya? Mudeng? Ya, pasti mudeng lah, gampang. Nah, setelah kalian tadi belajar tentang konsep gerak, yaitu gerak sebenarnya apa sih? Nah, tadi sudah kalian pelajari. Nah, sekarang kita akan mempelajari konsep gerak dan gerak lurus beraturan untuk lebih lanjutnya. Nah, ini pengertian gerak. Gerak adalah suatu benda dikatakan bergerak jika dia itu bergerak terhadap suatu titik acuan terhadap benda lain jika jarak atau posisi antara keduanya itu berubah. Itulah yang namanya gerak. Kalau tadi yang menyebabkan benda bergerak itu adalah adanya gaya. Nah, sedangkan gerak itu sendiri adalah suatu benda kamu dikatakan bergerak atau suatu benda dikatakan bergerak kalau dia itu berubah posisinya. Kalau dia diam di tempat, yaitu tidak dinamakan bergerak, seperti itu. Tapi dalam hal yang lebih spesifik lagi, yaitu bergeraknya terhadap titik acuan. Tuh, maksudnya apa? Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian ada yang namanya jenis-jenis gerak. Jenis gerak itu banyak ya. Ada yang namanya gerak nyata, yaitu gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap suatu titik acuan. Itu adalah gerak nyata. Kemudian apa yang namanya gerak semu? Gerak semu adalah gerak suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Bagaimana cara membedakan antara gerak nyata dan gerak semu? Mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, misalkan ini adalah suatu titik acuan. Titik acuannya adalah rumah ya, rumah itu. Kemudian bisnya itu posisi awalnya di sini, gitu kan. Nah, bis ini kan pasti bergerak dia kan, bergerak, sampai di posisi akhir di sini, posisi akhir di sini. Nah, dia itu kan posisinya awalnya dia itu dekat dengan rumahnya ini, tapi lama kelamaan dia akan menjauh ke posisi akhir. Itulah yang dinamakan bahwasanya bis itu bergerak terhadap rumah ini, Tapi sebenarnya lihat, perhatikan, kalau anak-anak yang di dalamnya ini, anak-anak di dalamnya ibaratkan anak-anak di dalamnya itu tetap diam di tempat, kemudian bisnya tetap melaju, itu sama halnya dengan anak itu bergerak juga terhadap titik acuan rumah ini. Tetapi jika yang dilihat adalah posisi dari anak itu tetap diam dan kemudian di dalam bisnya, jika titik acuannya adalah bis, maka bis itu, anak itu tidak bergerak terhadap bis ya, karena anak itu masih di dalam bisnya itu. Walaupun bisnya nanti bergerak, tapi anaknya kan tetap diam di bis. Anaknya itu tidak bergerak terhadap bis, tetapi anak bergerak terhadap rumah karena anak itu menjauhi rumah itu. Tapi kan kalau bis itu tetap jalan, bis itu jalan dan anaknya tetap duduk di tempat, dan anaknya kan tidak berubah terhadap bis, tetapi berubah terhadap rumah. Itu yang namanya titik acuan itu. Nah, kemudian ini juga ketika kalian naik bis atau naik angkot atau naik sepeda, ketika kalian melihat ada pohon di depan, melihat ada pohon atau gunung di depan, seperti itu ya. Nah,
kalian itu akan melihat bahwasannya pohon itu akan bergerak. Padahal apa pohon bisa bergerak? Enggak kan? Pohon itu tetap diam. Pohon itu tetap diam. Yang bergerak siapa? Kalian, bisnya. Itulah yang dinamakan dengan gerak semu. Kalian melihat kok pohonnya semakin mendekat ya, kok pohonnya semakin mendekat ya, gitu kan? Padahal kalian yang mendekat, bukan pohonnya yang mendekat. Itu ketika kalian naik bis, itu adalah gerak semu. Nah, kemudian menurut lintasannya, bentuk lintasannya itu gerak dibedakan menjadi 3, yaitu gerak lurus adalah gerak yang lintasannya terbentuk dari garis lurus, tidak berkelok-kelok seperti itu ya, tetap garis lurus saja. Kemudian ada yang namanya gerak melingkar ya, ada yang namanya gerak melingkar. Gerak melingkar itu apa? Ya, gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran ya, jadi gerakannya dia itu melingkar. Contohnya apa? Contohnya adalah roda itu adalah gerak melingkar. Kemudian ada yang namanya parabola. Kalau kalian di sini suka misalkan olahraga sepak bola atau tenis meja atau badminton gitu kan, atau volley mungkin ya, nah itu pasti kalian familiar dengan gerak ini. Itu gerak parabola. Jadi seperti parabola, tadinya ke atas, lama kelamaan dia akan turun. Itu yang dinamakan dengan gerak parabola. Tapi kita hanya belajar tentang gerak lurus untuk kali ini. Untuk gerak melingkar dan parabola nanti akan dijelaskan untuk lebih lanjutnya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan belajar tentang besaran dalam gerak. Apa sih besaran dalam gerak itu? Jadi ada yang tadi kita belajar tentang jarak, kemudian perpindahan ya. Jadi jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Jadi jarak ini tidak memperhatikan posisi awal dan posisi akhirnya. Yaitu pokoknya sepanjang lintasan itu yang ditempuh, itulah yang akan diukur seperti itu panjangnya. Berbeda dengan perpindahan. Kalau perpindahan itu adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir. Jadi yang dihitung itu adalah posisi awal dan posisi akhir. Terserah kalian mau kemana-mana kayak lintasannya gitu kan. Misalkan nih contohnya, misalkan dari SMP 1 nih, SMP 1 kalian mau pulang, misalkan rumah kalian di Cilopadang misalkan. Nah, kalian bisa lewat jalan mana aja? Coba. Ada satu jalan. Jalan pertama, kalian ke selatan terlebih dahulu. Selatan, kemudian lewat jembatan baru, kemudian lurus terus sampai Cilopadang. Itu lintasan jalan pertama. Jalan yang kedua, kalian dari SMP 1, kalian langsung aja lewat kantor polisi kan, lurus terus sampai ke Cilopadang. Atau kalau mau memutar lagi, kalian lewat Pahunjian, terus nanti kalian lewat Perumnas itu, kemudian kalian ke Cilopadang. Nah, kalau jarak, kalian tuh menghitung satu-satu. Kalian menghitung panjang lintasannya. Oh, saya dari SMP 1 terus ke selatan, terus ke jembatan baru. Pasti berbeda lintasannya, panjang lintasannya berbeda ketika kalian lewat jembatan baru, kemudian kalian lewat Pahunjian, atau kalian lewat kantor polisi. Pasti panjangnya itu berbeda. Itu yang namanya jarak. Berbeda dengan perpindahan. Kalian lewat manapun, lewat jembatan baru atau lewat kantor polisi atau lewat Pahunjian, yang namanya perpindahan itu hanya kalian melihat dari posisi awal dan posisi akhir, ditarik garis lurus. Nah, itu yang namanya perpindahan. Itu ya. Jadi itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kemudian bagaimana dengan kelajuan? Kalau kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak tiap satuan waktu. Itu
itu yang namanya kelajuan. Jadi kalau kelajuan itu hubungannya dengan jarak. Berbeda lagi dengan kecepatan. Kalau kecepatan itu perpindahan yang dilakukan benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu, gitu ya. Jadi kalau kelajuan itu pasangannya dengan jarak, kalau kecepatan itu pasangannya dengan berpindahan, seperti itu. Jadi beda ya antara kelajuan dan kecepatan, dan jarak dan perpindahan. Jangan sampai salah lagi menyebut, kamu jaraknya berapa lintasannya? Oh gini gitu kan. Nanti jangan sampai kalian salah kaprah. Kalian mungkin bisa menyamakan antara jarak dan perpindahan, tapi ternyata ini sangat berbeda sekali. Kemudian lebih lanjutnya tentang percepatan atau perlambatan. Kalau percepatan adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Kalau percepatan itu bertambahnya kelajuan, ya ingat, bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Sedangkan perlambatan adalah berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Itu adalah percepatan dan perlambatan. Nah, kita masuk ke LPP. Mungkin ini nanti videonya dan ratet-ratet ya videonya Mas Arif ya. Yang penting suaranya jelas. Oke. Kalian jangan lihat wajahnya Mas Arif. Kalian dengarkan suaranya aja, dan dengarkan dan lihat PowerPoint-nya saja ya. Nah, kemudian gerak lurus peraturan ini yang tadi ya, gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Jadi kecepatannya itu tetap, kecepatannya tetap. Kemudian rumusnya V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, kemudian S itu adalah perpindahan, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya second. Jangan lupa ini adalah satuan internasional makanya ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian bisa praktikum, nanti praktikumnya itu menggunakan ticker timer. Tapi karena ternyata sedang seperti ini, jadi nanti kita akan belajar lebih lanjutnya kalau misalkan di pertemuan tatap muka, entah kapan tapi ya pertemuan tatap mukanya. Tapi kalau misalkan kalian pengen tahu apa itu ticker timer, silahkan kalian bisa searching di Google. Itu adalah alat yang untuk membuktikan bahwasannya ternyata kecepatannya tetap gitu, atau gerak lurus peraturan seperti apa gitu kan. Nah, ini contoh soalnya ya. Soal untuk pertemuan kali ini, misalkan nih seekor burung unta bisa berlari kencang dengan kecepatan rata-rata mencapai 70 km per jam. Jarak yang dapat ditempuh burung unta dalam waktu 5 menit adalah, kita tahu bahwasanya tadi rumusnya adalah V sama dengan S per T, atau kita bisa nulis S sama dengan V kali T. Ini adalah hal yang biasa. Ini kalian harus paham ini. Kemudian yang diketahui apa? Yang diketahui itu kecepatannya atau V-nya sama dengan 70 km per jam. Ini kilometer per jam bukan satuan internasional, maka kalian harus menggantinya merubahnya menjadi meter per sekon. Nah, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter, maka 70 itu dikali 1000, hasilnya 70.000. Sedangkan 1 jam itu adalah 3600 detik, sehingga dibagi 3600 detik, maka hasilnya 19,4 meter per sekon. Nah, ini cara merubah dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Kemudian yang diketahui apa lagi? Yang diketahui T-nya atau waktunya itu 5 menit. Nah, sedangkan 1 menitnya itu adalah 60 detik, maka 5 dikali 60 hasilnya 300 sekon. Ini ya, 100 sekon. Kemudian ditanya apa?
V, hanya V atau kecepatan dalam satuan SI atau satuan internasional. Maka masukkan rumusnya. V sama dengan S per T, kemudian kalian bisa menggantinya dengan S karena yang dicari S nya ini, S nya kan salah ya ini ya, harusnya ini yang ditanya adalah S nya ini, sorry ini salah ketik. Jadi ini adalah S nya yang dicari atau perpindahannya atau jaraknya ya, jaraknya itu yang dicarinya. Maka kalian bisa menulis S sama dengan V kali T. V nya berapa? 19,4 meter per sekon dikali 300 sekon, maka hasilnya 5.820 meter. Ini adalah perpindahannya atau S nya. Seperti itu. Untuk contoh soalnya cuma ini aja. Silakan nanti kalian bisa eksplor lebih lanjut. Kalian bisa baca di materi yang akan nanti saya sampaikan ya. Silakan. Oh, sudah selesai ya. Jadi silakan kalau kalian ingin kurang ada yang ditanyakan, kurang paham, silakan bisa bertanya di WA atau kalian DM di Instagram atau apa, silakan bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Cukup sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. See you.